Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester landasan pendidikan, saya, Alvini dari Pendidikan Biologi Angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Riau akan menguraikan sistem pendidikan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang tahun 2021. Sistem pendidikan di Indonesia akan saya uraikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pasca kemerdekaan yang berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang kedua, masa Orde Lama yang berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru yang berlangsung tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu masa reformasi dan sekarang yang berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang tahun 2021. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, pendidikan Indonesia memasuki masa awal kemerdekaan atau pasca kemerdekaan yang berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada saat itu, tujuan pendidikan nasional ialah menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab demi terciptanya tata kehidupan dan pembangunan. Di bidang hukum, meski Indonesia merupakan negara yang baru, Indonesia mampu mengeluarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 yang berisikan tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Tak hanya itu, waktu itu Indonesia juga telah mengenal yang namanya kurikulum, meskipun kurikulum yang digunakan masih terpengaruh oleh zaman pendidikan Jepang. Namun saat itu telah menggunakan pengantar berbahasa Indonesia. Pada saat itu, Indonesia mengenal 5 tingkatan pendidikan. Yang pertama, pendidikan rendah atau sekolah rakyat, yang awalnya ditempuh selama 3 tahun saja, namun sekarang menjadi 6 tahun. Tingkatan kedua yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum ini terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu sekolah menengah pertama atau dikenal dengan SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMP. Tingkatan ketiga yaitu ada pendidikan kejuruan. Tingkatan keempat ada sekolah teknik. Namun sekolah teknik ini terkadang dijadikan sebagai pabrik senjata, contohnya sekolah teknik di Solo. Yang terakhir atau tingkatan kelima yang paling tinggi yaitu pendidikan tinggi, contohnya Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Selanjutnya memasuki masa Orde Lama yang berlangsung antara tahun 1950 sampai dengan 1966. Tujuan pendidikan nasional pada masa Orde Lama yaitu pendidikan berdasarkan Manipal Usted atau Manifesto Politik atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pada masa Orde Lama, pemerintah memiliki 3 kebijakan pendidikan. Yang pertama, menegaskan bahwasanya Pancasila dengan Manipal sebagai pelengkap asas pendidikan nasional. Yang kedua, menetapkan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan, yang mana sistem pendidikan Pancawardhana memiliki prinsip-prinsip perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, perkembangan kerajinan dan perkembangan jasmani. Yang ketiga, menyelenggarakan Hari Krida
atau hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu. Yang pada dasarnya semua mengacu pada pendidikan Indonesia masa Orde Lama masih terpengaruh oleh sistem pendidikan Belanda. Kesimpulannya, tujuan umum pendidikan Indonesia pada masa itu menekankan pengembangan jiwa patriotisme yang berpengaruh terhadap runtuhnya kualitas pendidikan itu sendiri. Selanjutnya memasuki Orde Baru yang terjadi berkisar tahun 1966 sampai dengan 1998. Adapun tujuan pendidikan nasional pada masa Orde Baru yaitu membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan nasional tersebut terdapat pada Ketetapan MPRS nomor 27 tahun 1966 bab 2 pasal 3. Maksudnya ialah mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi manipul pusdek pada masa Orde Lama. Masa Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Maka dari itu, arah dan kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum tahun 1998, yang mana bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum 1975 yang bertujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien terdasar MBO atau manajemen by objective. Kemudian ada kurikulum 1984 yang mengusung proses skill of approach, yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan merupakan yang terpenting. Yang terakhir yaitu kurikulum 1994 yang mana memadukan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang paling padat. Siswa banyak mendapatkan beban belajar. Namun, kurikulum ini bersifat inti sehingga daerah khusus dapat mengembangkan pengajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan pengunduran diri yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Era Reformasi dan sekarang ditandai dengan pengangkatan jabatan Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Di era reformasi, ada dua kebijakan yang dikeluarkan. Yang pertama, masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Beliau menciptakan kebijakan otonomi daerah yang menjadikan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pendidikan di wilayah masing-masing dan dicabutnya aturan-aturan yang menghambat kebebasan mahasiswa. Kemudian, pada kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau mengeluarkan Undang-Undang Sisdiknas yang terfokus pada persoalan agama. Namun sangat disayangkan, masalah biaya pendidikan lepas dari perhatian pemerintah. Selanjutnya, penerapan kurikulum 2013. Pada pertengahan 2013, penerapan kurikulum 2013 hanya diberlakukan pada sekolah dasar yaitu kelas 1 dan kelas 4. Kemudian untuk tingkat sekolah menengah pertama hanya untuk kelas 7 dan untuk tingkat SMA hanya diberlakukan untuk kelas 10. Kemudian pada tahun 2014, penerapannya untuk sekolah dasar yaitu kelas 1, 2, 4, dan 5. Kemudian untuk tingkat SMP yaitu kelas 7 dan 8, dan SMA untuk kelas 10 dan 11. Totalnya yaitu ada 6.326 sekolah yang telah menggunakan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, aspek
keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Anies Baswedan nomor 60 tahun 2014, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2014, penggunaan kurikulum 2013 diberhentikan secara sementara. Sebagai gantinya akan diterapkan kembali kurikulum KTSP tahun 2016 sampai tahun ajaran 2019. Akhir tahun 2019, dunia digegerkan dengan penemuan virus baru yaitu virus COVID-19. Pada awal tahun 2020, virus COVID-19 telah menyebar di Indonesia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengeluarkan kurikulum darurat. Kebijakannya itu transformasi pelaksanaan pembelajaran yang awalnya berlangsung secara tatap muka atau offline mengalami pergeseran menjadi online atau dilaksanakan secara daring. Kemudian pemerintah juga melakukan pembatalan ujian nasional. Setelah itu pemerintah juga menyesuaikan ujian sekolah. Tak sampai di situ, pemerintah juga melakukan implementasi terhadap pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan sistem daring. Selain itu, pemerintah juga melakukan pendekatan online untuk proses pendaftaran siswa. Dan terakhir, pemerintah juga melakukan penyesuaian pemanfaatan dana BOS dan BOP. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Pemerintah mengimbau setiap sekolah untuk melaksanakan sistem pembelajaran secara daring bila wilayah mereka belum memasuki zona hijau. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Sementara untuk sekolah yang berada di zona hijau bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka